Hello guys, welcome back to Cakep, podcast bocah Kebumen. Gimana nih kabarnya teman-teman? Pada kangen gak sih sama podcast kita? Pasti pada nungguin kan? Kalau dua podcast sebelumnya diisi oleh salah satu orang yang sama, podcast kali ini diisi sama orang yang berbeda loh. Kenalin, nama aku Rido. Di sini yang pasti aku nggak sendirian. Aku ditemenin sama Saya Bang, kenalin, nama aku Hexa. Widih, kece parah. Salam kenal semuanya. Oke, halo Hexa, apa kabar? Baik. Kamu gimana nih, Dok? Baik, denger-denger baru lulus nih. Iya, kamu juga kan ya? Lah iya juga ya. Mau lanjut studi di mana nih? Ngomong-ngomong. Alhamdulillah, aku keterima di SMA Taruna Nusantara jalur beasiswa. Wah, keren banget. Pasti seleksinya berat ya? Aku dengar-dengar ada tes fisiknya juga ya? Adalah betul. Buat lolos tes fisik itu pasti butuh menjaga kesehatan dari jauh-jauh hari kan? Coba dong kasih tahu caranya. Caranya yang pasti dengan menerapkan pola hidup sehat, kayak rajin berolahraga, makan makanan yang bergizi, dan pastinya tidak merokok. Nah itu yang akan kita bahas pada podcast kali ini. Rokok tuh kayak ngaruh banget gitu gak sih sama kesehatan? Iya betul, karena berdasarkan informasi yang ada, dalam satu batang rokok itu terkandung lebih dari 4.000 jenis senyawa kimia, 400 zat berbahaya, dan 43 zat karsinogenik penyebab kanker. Contohnya kayak nikotin, tar, dan karbon monoksida. Dan bahan-bahan itu tuh gak seharusnya masuk ke dalam tubuh manusia. Waduh, kalau kayak gitu rokok bahaya banget dong buat kesehatan. Iya nih, dari pelajaran IPA kita juga udah bisa tahu. Jelas-jelas kalau zat-zat yang aku sebutin tadi tuh bisa menyebabkan berbagai macam penyakit mematikan. Kayak karbon monoksida yang bisa mengurangi kemampuan hemoglobin untuk mengikat oksigen dalam darah yang bisa ngebuat seseorang menurun konsentrasinya. Ada juga tar dalam rokok yang menyebabkan berbagai penyakit kanker karena bersifat karsinogenik. Kayak kanker tenggorokan, kanker mulut, dan kanker paru-paru. Iya, dari informasi yang aku baca, tar itu merupakan sebutan umum buat zat-zat yang merupakan residu dalam pembakaran rokok itu ya. Kalau dalam bentuk terkondensasinya, tar itu merupakan cairan lengket berwarna coklat-coklatan gitu loh, yang membuat kuku, jari, dan gigi si perokok itu jadi kekuningan. Bayangin benda kayak gitu masuk ke tubuh kita. Pokoknya nggak banget deh. Tar juga merupakan penyebab para perokok itu kerap mengalami masalah jantung dan pernapasan. Dan juga, zat yang menyebabkan kanker, ya si tar itu sendiri. Yosh, benar. Itulah memang. Sebenarnya nggak kurang-kurang loh informasi seputar rokok ini. Selain yang udah disebutin tadi, rokok bisa menjadi pemicu stroke dan menyebabkan seorang kecanduan merokok karena nikotin yang adiktif. Oh gitu. Jadi nggak heran ya, orang yang sekalinya merokok jadi sulit berhenti dari kebiasaan buruknya itu. Rokok tuh bahayanya nggak cuma buat perokoknya itu sendiri nggak sih? Kayak asap dari rokok itu juga dapat membahayakan orang sekitar yang menghirup asap rokok itu. Dan orang itu tuh sama aja kayak perokok, walaupun sebenarnya ya dia tuh nggak merokok. Nah, itu yang disebut perokok pasif. Terus aku juga pernah lihat tuh, gara-gara puntung rokok yang dibuang sembarangan jadi penyebab kebakaran gitu loh. Dan puntung rokok itu sendiri jadi limbah yang berbahaya bagi lingkungan. Iya. Jadi udah jelas banget ya kalau rokok itu berbahaya karena mengandung zat-zat yang kalau masuk ke dalam tubuh seseorang bisa mematikan. Apalagi kalau merokok di sekitar banyak orang bisa ngebahayain orang-orang itu juga dan berdampak juga ke lingkungan. Wah, parah banget sih. Dan masih ada aja orang yang merokok. Udah gitu orang-orang yang merokok tuh kayak nggak tahu tempat gitu loh. Padahal rokok itu selain bahaya buat perokok itu sendiri, juga berbahaya di mana aja, terutama di sekolah. Bisa membahayain anak-anak di sekolah itu dan juga bisa mempengaruhi anak-anak buat ikut-ikutan ngerokok. Iya sih. Dilihat-lihat di zaman sekarang ini tuh udah nggak jarang pelajar-pelajar udah merokok. Bahkan menurut data Kementerian Kesehatan dari Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas, menyatakan bahwa terdapat peningkatan angka perokok umur 10 tahun dari 28,8% pada tahun 2013 menjadi 29,3% pada tahun 2018. Nah, itu kan kalau di sekolah nih. Kalau di tempat umum, bisa ngebahayain orang-orang di tempat itu. Terlebih kalau ada ibu hamil dan yang membawa bayi. Kan bahaya banget tuh. Di rumah, membahayakan keluarga, dan anak-anak di keluarga itu, yang gak merokok pun jadi ikut kena bahayanya juga. Iya ya. Terus juga kalau di fasilitas kesehatan nih, bisa ngebahayain orang-orang yang lagi sakit. Kan parah banget tuh. Di fasilitas kesehatan, orang-orang sakit mau berobat, malah dikasih asap rokok.
Nah, sejak tadi kita udah ngomongin nih betapa mengerikannya rokok. Terus sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan terhadap itu? Yang pasti dari diri sendiri dulu tidak merokok. Hindari berkumpul dengan teman-teman yang merokok. Jangan malu-malu mengakui kalau kita bukan perokok. Nah ini, mungkin masih ada orang-orang di luar sana yang beranggapan kalau ngerokok itu keren, ngerokok itu biar gagah, dan lain-lain, yang padahal sejatinya tuh enggak ya. Gagah gimana coba kalau paru-parunya hitam? Secara nggak langsung, ngerokok tuh sama aja kayak masukin penyakit ke dalam tubuh. Emangnya ada ya orang yang mau kayak gitu? Nah, nyatanya masih ada aja tuh orang-orang yang merokok. Sebenarnya kapan sih rokok itu mulai berbahaya? Kalau dipikir-pikir ya sejak pertama kali dia ngerokok itu kan. Iya, kebanyakan orang mulai ngerokok itu tuh awalnya coba-coba. Mungkin efeknya nggak langsung terasa, tapi sebenarnya zat dalam merokok tuh lama-kelamaan menumpuk, baru terasa efeknya. Saat itulah udah terlambat. Jadi rokok itu kayak silent killer gitu loh, baik buat perokoknya itu sendiri maupun buat orang-orang di sekitarnya. Ngomongin rokok nih, kamu tahu nggak sih? Sekarang tuh ada yang katanya bisa jadi pengganti rokok gitu, yang kata beberapa orang sih lebih aman dari rokok. Oh, vape. Nah, iya itu tuh. Dikutip dari p2ptm.kemkes.go.id, vape atau rokok elektrik adalah suatu alat yang berfungsi seperti rokok namun tidak menggunakan ataupun membakar daun tembakau, melainkan mengubah cairan menjadi uap yang dihisap oleh perokok ke dalam paru-parunya. Rokok elektrik umumnya mengandung nikotin, zat kimia lain, serta perasa atau flavor yang bersifat toksik atau racun. Oh, jadi sebenarnya ya sama aja ya, tetap bahaya juga. Iya, karena mengandung propilen glikol, nikotin, zat-zat yang bersifat karsinogen, dan beberapa logam berat, serta benzin. Nah, zat-zat itu bahaya banget loh. Contohnya kayak propilen glikol yang dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan, dan benzin yang umum ditemukan di knalpot mobil. Jadi bisa dibilang orang yang nge-vape tuh kayak ngirup asap rokok cuman ada rasanya gitu. Waduh, jadi orang-orang yang beranggapan kalau nge-vape itu lebih baik daripada ngerokok tidak sepenuhnya benar ya teman-teman. Betul. Dari pembicaraan kita pada kesempatan kali ini, kesimpulannya rokok itu bahaya banget buat kesehatan. Bukan hanya buat diri sendiri, tapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi, pertanyaan di judul podcast kita kali ini, merokok bahaya nggak sih? Jawabannya udah jelas lah ya dari isi podcast kita tadi. Jadi, untuk teman-teman yang nggak merokok, jangan coba-coba deh. Daripada membakar uang, mending uangnya ditabung. Gini, ada loh cerita seorang perokok yang berhenti merokok, terus dia bisa ngumpulin uang sampai puluhan juta rupiah dari uang yang biasanya dipakai untuk membeli rokok. Wah, itu keren banget sih itu. Nah oke, mungkin segitu dulu ngobrol-ngobrol kita pada podcast kali ini. Kalau teman-teman masih menemukan kasus perokok di bawah umur ataupun menemukan iklan rokok di lingkungan sekolah teman-teman, bisa loh langsung saja hubungi forum anak di daerah masing-masing. Untuk teman-teman di daerah Kebumen, bisa menghubungi kami lewat Instagram @forcakep. Ayo bersama-sama rangkul teman, saudara, dan keluarga untuk menjauhi rokok. Kalau ada teman, saudara, atau keluarga yang merokok, kita bisa coba edukasi dan ajak untuk berhenti merokok. Untuk mewujudkan Indonesia bebas asap rokok yang layak anak. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See ya!